Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sir Gatot Subroto and hello everyone. My name Irfan Nur Cahyono. My number ID 2503050025. So I'm from K3 2025 English Education major. So in this video I want to explain to you about modul ajar bahasa Inggris yang telah dirancang oleh kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Irfan Nur Cahyono dengan 3 rekan saya. Nah, berikut adalah bentuk awal dari modul ajar pendidikan bahasa Inggris kami. Di sini terdapat informasi umum, yaitu nama penyusun, kemudian tahun ajar, jenjang sekolah. Nah, di sini jenjang sekolahnya kami menggunakan SMP, kami memilih SMP dengan sekolah spesifiknya adalah SMP Negeri 3 Bintan. Untuk fasenya kelas 8. Dan untuk alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Di sini peserta didik mampu memahami makna teks deskriptif pendek dan sederhana tentang orang, hewan, benda, dan tempat dengan menemukan gagasan utama serta informasi rinci menggunakan kosakata dan tata bahasa dasar secara tepat. Nah, ini kami menyesuaikan dengan kelasnya dengan jenjang yang kami pilih yaitu SMP, sehingga untuk deskriptifnya kami lebih sederhana yaitu kepada orang, hewan, dan benda dan tempat. Kemudian di sini ada elemen domain. Elemen domainnya ada 3, yaitu memahami teks deskriptif pendek dan melalui kegiatan membaca dengan cara ini. Pertama itu menemukan tema, dan memahami struktur teks deskriptif sederhana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjelaskan tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu menjelaskan informasi sosial teks deskriptif pendek dan sederhana tentang orang, hewan, benda, dan tempat. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi struktur teks deskriptif. Dan yang ketiga menentukan gagasan utama dan informasi rinci tentang di dalam teks tersebut. 4. Mengenali kosakata. Yang kelima menjawab pertanyaan. Yang keenam ini adalah hasil yang diharapkan tentang setelah membaca satu paragraf yang telah kami buat, yaitu tentang suku laut. Kemudian pertanyaan pemantik ini ada 3. What information do you usually find in a descriptive text? Yang kedua itu how can objective help you understand a description better? Yang ketiga, what detail make a description clear and easy to imagine? Nah, kegiatan yang dilakukannya secara indoor. Ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Nah, ini supaya peserta didik lebih jelas dan lebih fokus dalam memahami teks tersebut. Nah, di sini ada alur tujuan pembelajarannya. Profil pelajar Pancasila ada 3 yang pasti, itu berakhlak mulia, gotong royong, dan komunikatif. Nah, keempat ini adalah materinya kami berupa teks deskriptif pendek dan sederhana bertema kemaritiman lokal yang membahas orang, tempat, dan lingkungan pesisir. Nah, materi pengenalannya itu ada pengertian dan fungsi sosial, kemudian ada strukturnya, terus kosakatanya. Nah, sumber pembelajarannya ini kami berdasarkan 4 sumber. Ini sumber buku English for Nusantara, kemudian ada cerita suku laut dari Zulfikar, kemudian suku laut Kepri. Ini merupakan sumber-sumber kami untuk menyusun cerita. Kemudian fasilitas yang kami terapkan di situ ada print modul ajar, buku paket. Buku paket ini kami mengambil dari buku paket ini tidak banyak, namun di buku paket kelas 8 ini pastinya dijelaskan banyak cerita tentang deskriptif teks. Kemudian modul pembelajarannya tatap muka, diskusi, presentasi, kelompok, dan sesi diskusi. Sesi diskusi dan pengerjaan KPD. Nah, ini ada pendahuluan itu 10 menit dengan kegiatannya seperti ini. Membuka pelajaran dengan salam, mengawali pembelajaran, menyampaikan tujuan, terus melanjutkan mengajukan pertanyaan pemantik. Kemudian yang terakhir itu pendidik mengajak peserta didik melakukan ice breaking. Nah, untuk kegiatan inti ada 55 menit.
Ada 4 tahap, 5 tahap. Nah, di sini ada penguatan konsep, reading terbimbing, diskusi kelompok, konfirmasi pemahaman, hingga latihan individu. Kemudian penutup ini 5 menit. Nah, target penilaiannya adalah pengerjaan LKPD 1, yaitu kelompok, dan LKPD 2, yaitu individu. Nah, jenis asesmennya berbasis formatif melalui pengerjaan LKPD berbasis pemahaman membaca tes deskriptif. Nah, di sini ada penilaian, ada 5 standar penilaian untuk yang kelompok, dan yang individu ada 4. Kemudian cara melakukan asesmennya ini, peserta didik membaca tes deskriptif, kemudian menganalisis isi teks diskusi, menganalisis teks, kemudian diskusikan kelompok, kemudian mengerjakan LKPD secara individu. Nah, ini ada kriteria penilaian, ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Daftar pustaka. Nah, kita masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 ini berisi tentang langkah-langkah ice breakingnya. Di sini membahas tentang ice breakingnya karena ini adalah ice breaking yang berhubungan dengan descriptive text juga. Jadi perlu dijelaskan bagaimana ice breakingnya. Kemudian di lampiran kedua ini adalah penjelasan singkat tentang descriptive text. Ini ada what is descriptive text. Nah, ini ada penjelasannya. Terus ini ada contohnya, contoh teks deskriptif, yaitu ada fishing board. Kemudian structure. Nah, structure ini ada identification. Nah, ini ada identification. Kemudian ada description. Kemudian ini adalah kata sifat dari cerita tersebut. Dan ini ada kata benda dari cerita tersebut. Kemudian yang terakhir ada main idea. Nah, ini adalah main idenya dari cerita tersebut. Nah, kemudian di lampiran ketiga di LKPD 1 ini berisi tentang teks deskriptif yang telah kami buat. Nah, ini adalah teks deskriptifnya. Kemudian dari cerita ini nantinya ada tugas grup. Di sini ada 4 soal. Kemudian di lampiran yang keempat ada LKPD 2. Ini individual assignment, ini berupa multiple question dan true false. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang modul ajar pendidikan bahasa Inggris untuk sekolah menengah pertama SMP Negeri 3 Bintan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.